ke-13, disergap. Wu Cheng masuk lala satu kamar dan merapikannya kembali. Dia mengeluarkan barang miliknya dan diletakkan di dalam kamarnya. Selesai merapikan barang miliknya, Wu Cheng mencari keberadaan ibunya. "Ibu, di mana Cheng letakkan barang-barang milik ibu?" tanya Wu Cheng pada ibunya yang sedang memasak di dapur. "Letakkan saja di kamar ibu, Nak. Nanti ibu akan merapikannya." Menjelang sore, Wu Yong kembali bersama dengan Heng Mo. Dia telah menemukan tempat yang cocok untuk buka usaha. Begitu juga dengan Heng Mo, dia membeli rumah sederhana di dekat restoran yang disewa oleh Wu Zhong. Rencananya Heng Mo dan keluarga akan membantu Wu Zhong mengurus restoran miliknya setelah berhasil menyembuhkan penyakit istrinya. Hal ini juga membuat Xialing sangat senang. Dia bisa sering bermain dengan Heng Lili. Selesai makan bersama, Heng Mo dan keluarga pamit pergi ke rumah baru mereka. Begitu juga dengan Wu Cheng. Dia kembali ke kamarnya beristirahat dengan berkultivasi. Beberapa hari ini Wu Cheng berkultivasi mengokohkan pondasi kultivasinya, namun masih belum berlatih fisik karena masih belum ada waktu. Keesokan paginya, Wu Cheng bangun dari sikap lotusnya. Seperti rutinitas biasa, selesai bangun, Wu Cheng langsung pergi membersihkan badan dan berganti pakaiannya. Wu Cheng kemudian sarapan bersama kedua orang tuanya. Setengah jam kemudian, Wu Cheng pamit kepada kedua orang tuanya untuk berlatih di hutan. Tak lupa pula Xialing menyiapkan bekal untuk putranya. Dia juga menyiapkan bumbu racikan buatannya untuk Wu Cheng. "Chenger, berhati-hatilah di hutan. Jangan memaksakan diri, dan kamu juga harus makan teratur," nasihat Xialing pada putranya. "Baik Bu, Chenger akan mengingat pesan Ibu." "Ayah, Ibu." Chenger pamit pergi. Kemudian Wu Cheng pergi setelah pamit pada kedua orang tuanya. Wu Cheng berjalan keluar dari rumahnya dengan langkah tegas. Tekad yang membara mengalir pada aliran darahnya. Hal ini membuat langkahnya menjadi ringan. Wu Cheng menyusuri jalan menuju ke arah hutan larangan selama perjalanan. Hatinya merasa gelisah. Dia merasa kalau saat ini dirinya sedang diikuti. Sesampainya di pinggiran hutan yang cukup sepi, beberapa bayangan hitam melesat menghadang jalannya. 5 orang yang menghadang di depan memiliki kultivasi yang cukup tinggi. 4 orang alam pembentukan energi tingkat 1, dan pemimpinnya alam pembentukan energi tingkat 3. "Bocah, kamu cukup bernyali juga hingga berani keluar sendirian. Seharusnya sampah sepertimu lebih baik berada di rumah saja," ucap salah seorang yang menghadang Wu Cheng. "Siapa kalian? Saya rasa tidak pernah menyinggung kalian," ucap Wu Cheng memastikan. "Hahaha, hahaha. Bocah, kamu memang tidak menyinggung kami. Tapi kamu menyinggung orang yang salah. Apakah kalian orang suruhan klan Han? Hahaha. Baiklah, kami tidak akan membuatmu mati penasaran. Kami memang disuruh oleh Ketua Agung Klan Han. Apakah kamu sudah paham sekarang?" Bajingan tua itu rupanya," ucap Wu Cheng dengan geram. Ketua Agung Han Zeng adalah orang yang licik. Dia bahkan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Sepertinya dendam ini tidak akan selesai jika tidak ada yang mati di antara mereka. Mungkin kalau Wu Cheng tahu jika dia dan orang tuanya terusir dari klan karena siasat licik Ketua Agung Han Zeng, maka dia pasti akan lebih marah lagi. "Baiklah, sudah waktunya kamu untuk mati bocah," ucap pemimpin pembunuh bayaran yang menghadang jalan Wu Cheng. "Sepertinya kalian terlalu menganggap tinggi diri kalian sendiri. Apa kalian pikir hanya dengan bajingan seperti kalian ini dapat membunuhku? Tidak semudah itu," ucap Wu Cheng sambil mengeluarkan pedangnya dari dalam cincin penyimpanan. "Bocah, mulutmu cukup tajam juga. Awalnya aku berpikir untuk memberikanmu kematian yang mudah. Namun sepertinya aku harus membiarkanmu merasakan kesakitan hingga meminta kematian," ucap pemimpin pembunuh bayaran dengan kejam. Kemudian menarik pedangnya dari sarungnya. Wu Cheng juga tidak tinggal diam. Dia mulai memasang kuda-kuda untuk bertarung. "Bunuh dia!" Pemimpin memberi perintah pada anak buahnya. 4 orang langsung melesat mengepung Wu Cheng dengan senjata mereka. "Bocah, terimalah kematianmu," ucap pembunuh bayaran yang menggunakan tongkat dan memulai serangan. Tring, tring, tring. Pertarungan 1 lawan 4 pun mulai terjadi. Wu Cheng yang masih berada pada alam pembentukan tubuh tingkat 2 melawan 4 orang yang berada pada alam pembentukan energi tingkat 1. "Bocah, sepertinya kamu memiliki sedikit kemampuan. Tidak heran Tuan Muda Han Fu bisa kalah darimu. Namun tetap saja kematianmu sudah ditakdirkan hari ini. Jadi jangan melakukan perlawanan yang sia-sia." Tring, tring. Pertarungan sengit terus terjadi. Pemimpin pembunuh bayaran yang menyaksikan dari samping cukup terkejut melihat kemampuan Wu Cheng. Awalnya dia mengira kalau anak buahnya dapat membunuh Wu Cheng dengan mudah sehingga ia merasa tidak perlu untuk turun tangan.
Bocah ini sepertinya cukup berbakat. Tapi sayang, kepalanya dibayar dengan harga yang cukup mahal. Kalau dibina dengan benar, mungkin akan menjadi seorang ahli bela diri. Namun sayang dia harus mati hari ini. Awalnya Wu Cheng dapat menahan imbang serangan 4 orang alam pembentukan energi tingkat 1 itu. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai kewalahan menahan serangan mereka. Dia yang dapat sesekali membalas serangan mereka, kini hanya dapat bertahan. Bagaimanapun menahan serangan 4 orang sangatlah sulit. Belum lagi kultivasi mereka lebih tinggi darinya. Kalau seperti ini terus, aku bisa mati di sini. Belum lagi pemimpinnya belum turun tangan. Batin Wu Cheng, dia mulai memikirkan solusi untuk keluar dari tekanan. Sepertinya aku harus mencobanya. Batin Wu Cheng. Langkah bayangan. Tebasan bayangan. Wu Cheng memasang kuda-kuda menyerang dan mengkombinasikan teknik gerakan dan teknik pedangnya. Wes, Wu Cheng bergerak dengan cepat menghindari serangan kemudian melesat ke belakang salah seorang pembunuh. Wush. Pembunuh yang menggunakan tongkat itu sangat kaget dengan kecepatan Wu Cheng. Kenapa kamu begitu cepat? Matilah kamu. String. Slash. Wu Cheng tidak memberikan kesempatan kepada lawannya dan langsung menebasnya. Pembunuh itu juga bergerak cepat menanggapi serangan Wu Cheng. Bagaimanapun dia juga cukup berpengalaman dengan pertarungan hidup dan mati. Namun walaupun begitu, dia masih sedikit lebih lambat dari kecepatan Wu Cheng. Dadanya terkena tebasan pedang Wu Cheng dan mengeluarkan darah. Arg! Bajingan! Pembunuh hanya bisa memaki dengan marah kepada Wu Cheng. Melihat serangan pertamanya masih belum bisa membunuh lawannya, Wu Cheng tidak tinggal diam dan menyerang yang lain lagi. Arg! Melihat kecepatan Wu Cheng, pembunuh yang lain menjadi bengong sesaat melihat temannya dapat dilukai dengan parah. Mungkin kalau bukan pengalaman bertarungnya, kawannya sudah tewas oleh serangan itu.